kalau misalnya ada sampah-sampah bekas jajan kayak plastik-plastik gitu, kita recycle nih. Bisa dikasih kesempatan buat ngobrol sama pemerintah dan apa yang saya keluhkan tentang lingkungan di bisa daerah langsung saya disampaikan dan didengar. Omong doang. Oh, Ya, atau kalau enggak kayak banyak ngomong tapi nggak ada aksi. Wah. Hai Tribuners, berjumpa lagi bersama dengan Bella di Obsesif, di mana edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema khusus ya. Dimana kalau misalnya selama 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19, mungkin isu yang sering kalian dengar adalah terkait dengan masalah kesehatan. Nah, tapi ada beberapa isu juga Tribuners yang sebenarnya cukup krusial dan seharusnya tidak kita lupakan. Salah satunya adalah mengenai isu lingkungan hidup ya Tribuners. Nah, untuk itu pada hari ini di Obsesif edisi kali ini Bella sudah mengundang 2 narasumber spesial. Yang pertama ada Giza, yang selanjutnya juga ada Ahmad. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini sesuai dengan temanya Tribuners ya. Tadi kita sempat ngobrol di belakang. Hari ini Bella bajunya hijau-hijau nih, cewek tanaman hidup. Kemudian juga Giza di sini bajunya bumi sekali ya. Nah, ini yang salah kostum kayaknya Ahmad nih di sini ya. Ini warna biru. Cowok langit, jadi melengkapi bumi dan Dan langit. Ya, langit Saling bumi melengkapi. bersaksi gitu ya. Seperti lagu ini. lagu di sebuah film gitu ya. Oke, langsung kita ngobrol bersama dengan mereka berdua ya Tribuners, di mana sebelumnya mungkin perlu kalian ketahui bahwa Giza dan juga Ahmad ini merupakan Green Generation tahun 2022 ya. Itu berarti semacam duta juga atau bagaimana? Iya, semacam duta juga. Oke, berarti duta Green Generation tahun 2022. Ini mereka berdua cukup maruk ya Tribuners ya, karena tahun sebelumnya mereka berdua juga merupakan duta lingkungan hidup Balikpapan tahun 2021. Oke, ini kalau boleh tahu nih ya, mungkin dari Giza dulu. Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Green Generation itu sebenarnya apa nih? Bedanya sama duta lingkungan hidup apa? Oke, kalau Green Generation itu sendiri itu sebenarnya merupakan suatu organisasi, fokus organisasinya itu di lingkungan. Iya. Nah, organisasinya itu pasti nanti bakalan ada beberapa program kerja, seperti contohnya ada volunteering. Kemarin itu contohnya habis volunteer di Gunung Kidul. Oke, Gunung Kidul yang ada di Jawa ya. Jawa, iya. Nah, terus salah satu kegiatan tahunannya juga itu Jambore Nasional Generasi Hijau. Jadi itu tiap tahun bakalan dipilih dari pemuda-pemuda di beberapa provinsi. Nah, itu yang dipilih nggak semuanya sama ya. Misal ada di provinsi 1 cuman ada 1 orang, terus di provinsi 2 cuman ada 5 orang, kayak gitu. Nah, dan kegiatannya itu akan dilaksanakan secara 5 hari. Nah, pemuda yang terpilih itu otomatis bakalan menjadi duta generasi hijau. Oke, nanti akan mengikuti kegiatan Jambore itu ya gitu Iya, ya. betul. Oke, tapi mungkin bedanya apa sebenarnya Ahmad antara Green Generation dan juga duta lingkungan hidup yang pernah kalian berdua ikuti sebelumnya? Oke Kak, kalau berbicara dengan perbedaan antara duta lingkungan dan juga duta generasi hijau, kita sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Akan tetapi kalau duta lingkungan ini dia berpusat di Kota Balikpapan, dan kalau duta generasi hijau ini programnya secara nasional. Iya. Tapi tetap sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Cuma kancahnya aja yang membedakan, Kak. Tapi karena seperti kata kalian tadi jelaskan oleh Giza juga, dia per provinsi gitu ya? Iya, benar banget. Oke, berarti untuk provinsi Kaltim sendiri cuma ada 2 orang saja perwakilannya kalian berdua seperti itu? Kemarin berapa ya? 9. 7. Oh, 9 apa 7 nih? 9. 9. Oh, 9. Oke, 9 perwakilan. Dan itu membawa program masing-masing atau bagaimana? Programnya nanti secara bersamaan. Jadi kita nanti beberapa anak dari provinsi ini kita nanti bakalan menjalankan program bareng-bareng. Jadi ibaratnya kita nanti jadi satu angkatan gitu, Kak. Oke, berarti memang sekali lagi Green Generation itu fokusnya juga di lingkungan hidup sama seperti kemarin waktu kalian terpilih jadi duta lingkungan hidup seperti itu ya. Jadi kita melanjutkan. Melanjutkan gitu ya. Melanjutkan. Tapi memang sebelumnya di duta lingkungan hidup kalian berdua berpasangan juga? Beda pasangan. Kebetulan kalau Ahmad dulu sama Anya. ya. Oke, berarti udah pecah kongsi ya. Kita menyatunya di Green Generation. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan kegiatan kalian sejauh ini mengikuti organisasi atau mengikuti gerakan-gerakan berkenaan dengan lingkungan seperti ini, mungkin bisa diceritakan dulu ya, awal mula dari Ahmad dulu deh. Terkait dengan pengalaman kamu nih, kenapa sih kemudian akhirnya kamu memiliki concern sekarang itu ke lingkungan hidup gitu? Kalau dari Ahmad sendiri, dari zaman SD nih Kak, Ahmad aktif banget di lingkungan sekolah, di SD sama guru-guru sering diajak untuk ikut Green Generation juga di SD. Kita sering berkunjung ke SD-SD lain, terus juga kita pernah ke mangrove nih sama SD-SD lain juga. Jadi kayak sering kolaborasi antara SD-nya Ahmad juga SD tetangganya juga gitu Kak. Oke, tapi memang sebenarnya Green Generation itu udah ada dari sebelumnya, bahkan sejak kamu SD gitu ya? Iya, udah ada. Jadi dari SD memang, kemudian di SMP ikut lagi di kelas 7 dan 8, dan alhamdulillah pada saat SMK melanjutkan di duta lingkungan, dan juga alhamdulillah tahun terakhir sekolah ini
dapat gelar sebagai duta generasi hijau. Oh, oke. Berarti sebenarnya untuk Green Generation sendiri kamu udah cukup ini ya, familiar mendengar nama itu ya gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu sejak zaman SD itu mungkin selain di sekolah, kamu mungkin di rumah atau di lingkungan kamu misalnya kayak di keluarga atau lingkungan masyarakat itu berperan aktif juga nggak sih kalau misalnya untuk memperkenalkan terkait dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya? Atau bagaimana? Oke, untuk di lingkungan keluarga sendiri, lingkungan terdekat sendiri, Ahmad sering nih Kak ikut sama tante, sama ibu juga, sama nenek. Kalau misalnya ada sampah-sampah bekas jajan, kayak plastik-plastik gitu, kita recycle nih, kita jadikan kayak kerajinan yang bisa kita gunakan di waktu kegiatan sehari-hari kita. Misalnya waktu itu kita pernah ngebuat tas yang dari anyaman plastik, jadikan tas tentang itu untuk dibawa nenek ke pasar. Oh iya, karena itu banyak banget ya, itu cantik banget gitu ya. Tapi kalau misalnya plastik-plastik yang ada gambarnya gitu, terus kalau misalnya dipotong-potong, dan anyaman gitu, tas gitu, biasanya kayak abstrak gitu kan. Emang kalau beberapa daerah juga itu jadi ini ya, berpotensi untuk menghasilkan itu kan, sesuatu uang juga. gitu. Berarti sebenarnya keluarga kamu dalam hal ini adalah orang tua dan juga tante, mungkin memang concern juga terkait dengan masalah lingkungan sebenarnya. Selalu ngedukung apa aja yang dilakukan, terutama di bidang lingkungan. Jadi karena emang dari kecil concernnya di bidang lingkungan, terus juga sekarang lanjut di bidang lingkungan, semua didukung sama keluarga. Jadi misalnya kalau Ahmad ngebuat proker, pasti selalu konsul ke keluarga dulu, maunya begini, terus dari keluarga apa yang bisa dibantu kita kerjain sama-sama. Oh oke, berarti karena memang keluarga juga menaruh fokus ya terkait dengan masalah didukung lingkungan. juga. Oke. Kalau misalnya dari Giza sendiri pengalamannya seperti apa? Kalau Ahmad mungkin kan dari SD ya. Kalau saya pribadi jujur dari mulainya punya rasa pengen gabung, pengen lebih fokus ke lingkungan itu waktu SMP. Jadi kalau Green Generation itu kan sistemnya ada Green Generation pusat. Nah, di masing-masing sekolah, mungkin SMP, SMK itu tuh punya organisasi juga Green Generation-nya. Tapi khusus untuk ngurusin sekolah. Nah, waktu itu saya ditawarkan buat gabung juga Green Generation SMP. Nah, di situ awal mulanya saya belajar kayak oh, kayak gini ternyata seseru itu buat ngerawat lingkungan. Nah, terus habis itu bermula dari mama kepilih menjadi kepala adiwata di sekolahnya. Nah, di situ mulailah kita berdua saling kerjasama. Ini kita harus melakukan apa di rumah. Terus juga waktu itu masih ingat awal-awal aksi lingkungan yang kita lakuin itu tentang buat kompos sendiri di rumah. Iya, jadi kita buat dari sisa-sisa makanan sampah organik kita buat. Terus habis itu sisa-sisanya itu kita manfaatkan. Plastik-plastik juga mungkin yang tadi Ahmad bilang buat anyaman kan yang paling mudah ya. Tinggal gini-gini ya itu. Kita bawa kompet. Iya, benar. Jadi nggak perlu pakai plastik lagi kan. Kompet merah gitu biasa ke pasar kan. Iya, ada juga tuh kadang yang kayak sedotan gitu, kemudian dianyam jadi apa? Jadi bunga, jadi hiasan gitu. Oke, berarti sebenarnya orang tua kamu juga mendukung ya? Alhamdulillah mendukung. Nah, alhamdulillah waktu kelas SMK ini ada pemilihan duta lingkungan itu, jadi langsung udah ikut. Oke, ini menarik banget ya Tribuners ya. Ternyata memang benar, kita sering banget ya baca artikel kalau misalnya ketika ingin mengajarkan anak lebih menghargai lingkungan hidupnya, itu memang harus dipupuk sejak dini gitu ya. Jadi kita bisa melihat langsung ya Tribuners, memang di keluarga Giza dan Ahmad juga orang tua, om, tante mungkin bahkan itu juga memperkenalkan kepada kalian berdua bagaimana seharusnya kita bisa menghargai dan kalau bisa tuh recycle barang seperti itu ya. Oke, itu ternyata memang benar ya Tribuners ya, kalau memang untuk lingkungan hidup tuh harus diperkenalkan sejak dini ke anak-anak. Oke, nah selanjutnya berarti memang sekarang setelah bergabung di Green Generation, kalau boleh tahu program kalian berdua apa nih? Oke, kalau masalah program nih, program terdekat dulu ya yang udah kita rencanain, udah prepare itu kita mau sosialisasi khususnya ke anak-anak SD. Ya, karena sebenarnya salah satu tugas juga kita itu harus melakukan sesuatu gerakan yang menghasilkan sesuatu. Ibaratnya orang-orang tuh juga terpengaruh gitu, bukan cuma peserta JNGH-nya aja. Nah, kita mau melaksanakan sosialisasi ke beberapa SD. Jadi kita ajarin sesuai dengan tema tahun ini kan tentang paperless tuh Kak. Paperless. Ya, jadi kita terapin ilmu waktu itu kita pernah melaksanakan semacam cara membuat kertas dari bubur kertas. Bubur kertas dari sisa kertas gitu ya. Nah, rencananya kita mau terapin itu di sosialisasi sama anak-anak SD itu nanti. Berarti sekalian juga mungkin ini menjadi salah satu program untuk mereka membuat kriya ya atau kerajinan tangan seperti itu ya. Ini kapan rencananya akan dilaksanakan programnya? Minggu depan itu udah mulai lobby ke SD-nya. Kebetulan salah satunya gitu ya, salah satunya tuh SD-nya Mama. Jadi ada orang kan, kalau Mama langsung ngomong. Nah,
terus mungkin ke SD di daerahnya Ahmad juga. Di Kebetulan daerah kota. saya sama Ahmad kan beda tempat ya. Saya di Jauh. timur, Ahmadnya di tengah. Ahmadnya iya Oh. di tengah. Jadi kita Iya. bedain dua. Kita nanti kalau bisa di timur dapat, di tengah juga dapat. Gitu. Oh, Jadi oke. menyeluruh dapatnya. Iya, berarti menjangkau semua ya, bukan satu timur-timur daerah. semua, nggak tengah-tengah Iya. semua gitu. Oh, oke. Miss, ini terkait dengan program dari Green Generation sendiri ya untuk tahun ini. Nah, mungkin memang ditetapkan yaitu tema tahunannya adalah paperless gitu ya. Tapi mungkin dari Ahmad dan Giza sendiri ada pengalaman nggak sih melihat kayak misalnya di Kota Balikpapan ya khususnya, aduh kita tuh penggunaan kertas tuh terlalu sembarangan gitu, terlalu banyak, terlalu masif gitu. Kalian berdua punya pengalaman seperti itu mungkin dari Ahmad? Kalau dari Ahmad pribadi, waktu pada saat pandemi nih Kak, itu kan buku-buku banyak nggak dipakai nih. Kita banyak menggunakan betul, media digital. betul. Terus numpuk nih jadinya debu, terus kayak mengurangi space di rumah. Jadi Ahmad berpikiran, pertama nyari di YouTube dulu nih, ini mau dibuang atau dibuat kerajinan. Kalau dibuat kerajinan mau dibuat apa? Nah jadi Ahmad berinisiatif setelah lihat dari YouTube itu untuk ngebuat bubur kertas. Bubur kertasnya itu nanti diolah sebagai sehingga jadi bubur kertas gitu untuk diolah kembali, dan setelah kering kertasnya itu nanti dijemur lagi nih, baru dijadikan seperti Kerajinan. cover buku-buku yang lain juga kayak diary book gitu. Oh, bisa ya, bisa Bisa. dipakai untuk jadi ini lagi Dia ya. tebal gitu Kak. Oh, Terus Nggak karena halus. dia kan dari kertas yang dihancurkan, Iya. jadi kan berserat ya. Terus biasanya kita tuh kasih campuran warna coklat atau apa, jadi hasilnya tuh cewek Cantik. bumi. Oh, Iya. cewek bumi. Sesuai selera masing-masing. Iya. Mau Oh, jadi pink, mungkin hijau. lebih vintage gitu ya Iya, hasilnya benar, ya, lebih estetik. unik karena bertekstur kan Iya, jadinya. bertekstur Oke, tapi mungkin Ahmad sendiri pernah membuat itu dalam banyak hal gitu. Selain buat kamu sendiri, kamu juga pernah membuat itu untuk keluarga atau teman-teman. Kalau untuk pengalaman membuat bubur kertas sampai jadi hasil karyanya itu, Ahmad dapat di duta lingkungan nih Kak. Iya. Jadi semua yang kita dapatkan itu dari duta lingkungan, seru Oh, banget. oke. Waktu pada saat itu dari duta lingkungan ini dapat undangan kepada dari salah satu UMKM lokal yang bergerak di bidang lingkungan. Salah satunya pembuatan bubur kertas yang ada di Teritip sana. Teritip Balikpapan. Oh, di Teritip Balikpapan ada ya? Ada di Teritip. Jadi itu oke. masih kecil dan kita dari duta lingkungan belajar sama orang-orang di sana, warga desanya. Dari warga tetangganya itu mereka emang rajin untuk ngumpulin kertas-kertasnya itu dari misalnya anak-anaknya yang nggak terpakai kertasnya, dijadikan satu untuk mereka jual. Iya. Hasil karyanya itu ada juga kayak tempat tisu nih yang berserat, terus diary book juga, buku catatan. Oke, wah itu menarik banget ya. Itu Iya. bisa dipromosikan juga untuk anak-anak muda ya supaya Iya. bisa jadi penghasilan tambahan lah buat anak-anak SMA gitu kan, lumayan gitu kan, buat beli minuman jajanan gitu ya di Melawai gitu. Oke, berarti memang sebenarnya dari program mungkin ini berkesinambungan ya Ahmad ya dari Iya, Duta Lingkungan Hidup, kemudian menerapkan ketika kalian ngikutin di Green Generation juga gitu ya. Nah kalau misalnya kamu sendiri kira-kira gimana itu? Apakah pernah punya pengalaman mungkin untuk membuat bubur kertas? Sama, cuman mungkin beda hari aja. Kalau Ahmad di hari kedua, saya Kita hari dibagi ke- dua iya, gelombang dibagi biar dua nggak taruh numpuk karena kan masih Iya. pandemi kan, jadi kita menjaga juga protokol kesehatannya. Karena kita dari Tulungagung ada beberapa orang, jadi dibagi dua gelombang. Giza di gelombang kedua, Ahmad di gelombang satu. Tapi tetap concernnya ngerjain atau ngebuat Bubur tentang bubur kertas kertas, itu sampai jadi suatu karya. Oh, oke, menarik banget ya. Kalian Seru luar biasa banget. sekali ya Tribuners ya, seru banget ya. Nah, mungkin ini terlepas ya, mungkin dari program kalian atau mungkin juga dari Green Generation sendiri yang kalian ikuti. Nah, mungkin kalau misalnya dari Giza dan Ahmad, ada nggak sih selain mungkin penggunaan kertas, ada hal-hal lain yang sebenarnya turut berdampak kepada lingkungan kita yang seharusnya kita stop atau kurangi nih? Mungkin misalnya seperti masker atau mungkin juga penggunaan plastik botol gitu. So, pokoknya selain kertas ada nggak kira-kira Giza? banyak sih. Nah, itu salah satu contohnya atau apa tuh? Contohnya itu mungkin Tumbler. masker, terus Ah, habis betul. itu masker itu gimana ya? Kita kan udah ada inovasi masker kain gitu Ah, kan. Cuman mungkin emang nggak sekeren masker-masker Betul, yang yang sekali udah- pakai ya. Iya, sekali pakai emang desainnya lebih keren aja. Cuman ya itu kita harus bijak menggunakan. Kalaupun emang kita nggak terlalu perlu banget buat keluar, ya udah mending jangan keluar deh. Tapi kalaupun semisal emang kita memang perlu-perlunya keluar, ya memang bagusnya pakai masker kain karena Oke. selain itu mengurangi sampah juga kan, terus juga menghemat uang karena Tuh, bisa dicuci. Iya. nggak sekali pakai buang gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti memang selain kertas memang ada beberapa hal juga yang kamu temukan di lingkungan kita yang memang seharusnya penggunaannya dikurangi seperti itu. Nah, kalau misalnya Ahmad sendiri kayak Kalau dari Giza kan tentang menyangkut protokol kesehatan di Iya. pandemi. Nah, kalau Ahmad mau ngebahas tentang penggunaan botol minum nih Kak. Ah, Nah, kita betul. kan kalau ke sekolah ini pasti
butuh banget minuman. Ya. Sering banget kita kalau ke kantin pakai gelas-gelas plastik, terus gelas plastiknya dibuang di laci, dibuang di sembarangan di lapangan. Nah, karena di masa pandemi juga kita harus mengurangi penggunaan itu biar nggak ada penyakit-penyakit baru lagi. Ahmad ingin ngajak terutama dari lingkungan keluarga dulu, baru teman-teman dekat Ahmad untuk ngajarin nih, kita sama-sama belajar untuk ngebawa tumbler di lingkungan kita sendiri. Terutama kita kan sering ketemu di sekolah nih. Jadi Ahmad, ayo kita janjian bawa tumbler biar kita nggak buang sampah. Nanti itu kan bisa numpuk nih sampahnya, bisa jadi banyak lalat kalau kita ada makanan, jadi timbul lagi penyakit. Betul, betul. Ini berarti tim di belakang mesti diomelin ya, karena kita di sini pakai gelas botol plastik nih, bisa diomelin. Diganti tumbler ya. Tapi bisa juga nih Kak, kalau misalnya habis digunakan ini, nanti bisa kita recycle lagi nih jadi pot. Betul. Mungkin nanti kedepannya bisa ngasih tumbler ya di sini sekalian jadi merchandise kita bawa pulang gitu ya, benar sih ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke terkait dengan kegiatan duta yang kalian ikuti. Mungkin bisa dari Ahmad dulu ya. Kalau tadi dijelaskan ya tadi Bunda Sekolah Duta Lingkungan Hidup dan Green Generation, walaupun mungkin skopnya sama terkait dengan lingkungan, pasti ada perbedaan sedikit. Nah, untuk kegiatan itu sendiri ketika kalian mengikuti eliminasi, kemudian juga mengikuti ujian-ujian dan sebagainya, ada nggak sih sesuatu yang kamu dapat yang sampai sekarang tuh memorable nih, baik dari Duta Lingkungan Hidup atau mungkin dari Green Generation? Oke, setiap dari materi ya. Oke, dari setiap pengalaman yang pernah Ahmad jalani baik di Duta Lingkungan, terus juga selama proses sebagai Duta Generasi Hijau waktu JNGH di Green Generation ini, pasti ada kesan-pesannya sendiri dari Ahmad. Dapat pengalaman baru lagi. Nah, kalau di Duta Lingkungan itu kan waktu seleksinya di pandemi. Dan itu mungkin kita online semua nih. Jadi Ahmad mungkin bosan kalau misalnya belajar lewat Zoom terus. Ini juga harus tetap ikut ini lagi ya. Nggak ada kegiatan di sekolah juga. Jadi inisiatif untuk ikut Duta Lingkungan untuk nyoba hal baru waktu pada saat kita sekolah, jadi nanti ada pengalaman lagi nih setelah lulus. Untuk kesulitannya atau kayak pengalaman yang didapatkan saat diturunkan itu waktu saat seleksinya itu kita ada seleksi tertulis, seleksi wawancara, dan juga kita ada audiensi dengan beberapa instansi terkait seperti DPRD, Pemkot. Nah, itu hal yang nggak bisa dilupakan bagi Ahmad. Bertemu dengan anggota dewan di DPRD, terus juga jajaran pemerintahan di Pemkot, kayak langsung seperti berbincang-bincang tentang permasalahan dan persiapan sama Duta Lingkungan. Oh, oke. Itu ya benar-benar paling diingat ya. Dan juga menjadi mungkin pengalaman berharga buat kamu ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari Gisa sendiri apa tuh? Kalau dari saya pengalaman yang nggak bisa terlupakan itu yang pertama sama kayak Ahmad waktu audiensi ke Pemkot dan juga DPRD. Itu benar-benar pertama kali saya bisa dikasih kesempatan buat ngobrol sama pemerintah dan apa yang saya keluhkan tentang lingkungan di bisa daerah langsung saya, disampaikan dan didengar langsung. Waktu itu saya ngeluh kalau nggak salah masalah banjir juga, itu langsung ditangani, daerah mana langsung digituin. Terus yang kedua itu adalah waktu bertemu dengan orang-orang secara langsung, terus saya dikasih tuh kayak ini loh problem yang lagi saya rasakan dan solusi dari Mbak Giza ini apa. Nah, itu momen yang jadi saya bisa jadi saya bisa tahu kan, oh jadi orang-orang tuh ternyata kayak gini ya, mereka ternyata punya rasa pengen menjaga lingkungan juga, tapi belum semuanya tuh tahu gimana caranya kayak gitu. Tapi lebih menarik lagi karena ternyata kita sebagai anak muda tuh dibutuhkan ya, maksudnya didengarkan juga gitu kan. Apalagi kalian berdua masih di SMA ya, di bangku pendidikan gitu, masih belasan tentunya kan. Dan ternyata merasa, dan setelah itu tentu merasa kayak wah pede banget ternyata suara saya didengarkan juga gitu ya. Nah, tapi kira-kira mungkin di pengalaman kalian berdua ya di kehidupan sekolah ataupun di keluarga itu pernah nggak sih orang-orang mengatakan atau kalian pernah mendengar selentingan gitu kayak kalian berdua tuh kayak SJW banget kan, banyak anak lingkungan sering dikasih label SJW gitu ya. Itu mungkin SJW tuh kayak social justice warrior. Jadi orang-orang yang apa istilahnya ya, menggaungkan terkait dengan gerakan-gerakan tertentu biasanya. Itu pernah nggak sih? Jadi kayak semacam olok-olokan gitu loh. Nah, itu kamu pernah nggak sih, mungkin dari Gisa sendiri pernah mendengar hal seperti itu nggak? Pernah sih, lebih seringnya itu dibilang omong doang. Ya, atau kalau enggak kayak banyak ngomong tapi nggak ada aksi. Wah, itu sakit banget. Maksudnya banyak banget Padahal tanpa mereka tahu saya sudah melakukan banyak hal baik buat diri saya dan keluarga sendiri. Tapi emang seringnya kayak gitu karena orang nggak semuanya yang peduli masalah lingkungan kan, Kak. Jadinya palingan ngebayangnya kayak omong doang nih orang, nggak beneran nyata. Apalagi kalau misalnya kamu beli makanan kemudian ada plastiknya, bungkusnya gitu kan, itu kadang antara kamu merasa bersalah sama diri sendiri, merasa diomongin orang juga.
Kalau misalnya Ahmad sendiri gimana? Nah, kalau dari Ahmad mungkin dari lingkungan sekolah dulu nih Kak. Iya. Nah, kita kan sering bercandaan sama teman-teman mungkin dalam konteks bercandaan. Kalau Ahmad sebagai mungkin aktivis bergerak di bidang lingkungan sering dibilangin katanya cinta lingkungan. Kok pakai botol plastik, kok pakai makan salmon pakai plastik juga, nggak bawa tempat makan. Terus Ahmad balikin kalau kita penggunaan plastik ini nggak bisa langsung kita hilangkan, tapi kita bisa kurangin. Nah mungkin Ahmad langsung bilang, aku yang pakai botol plastik nih, tapi nanti setelah ini mau aku bawa pulang, mau aku recycle lagi. Kamu kalau mau ikut sama aku, kita sama-sama nih ngebuat. Malah diajak. Memperkenalkan program gitu ya. Tapi kayak berdua ngerasanya gimana? Maksudnya merasa tersinggung atau bagaimana sebenarnya? Kesel sih, karena apalagi yang ngomong masalah omong doang itu ya. Jadi saya kayak merasa tolong jangan gitu dong, saya udah melakukan yang terbaik. Sama-sama ikut juga kita, biar sama-sama ngerasain. Oke, kalau misalnya Ahmad sendiri perasaannya gimana ketika ngomongin kayak gitu? Juga. Itu kan mungkin dalam konteks bercandaan. Mungkin Ahmad balikin lagi untuk konteks bercandaannya itu, tapi tetap serius untuk ngajaknya dia. Mungkin waktu pada saat minum di gelas plastiknya tuh langsung Ahmad buang kalau emang nggak bisa di-recycle kembali. Jadi mereka ikut buang juga. Nggak mungkin mereka langsung buang di lingkungan mereka yang bukan tempat sampah itu. Jadi istilahnya Ahmad mulai dari hal kecil yang bisa Ahmad lakuin, terus mereka juga ngikutin. Jadi langsung edukasi secara nyata kepada mereka. Iya, betul. Apalagi memang Tribuners ya, mungkin kalau misalnya kan rajin baca berita gitu, sekitar 2 tahun terakhir tuh seringkali penggunaan atau gelar duta itu diberikan kepada mereka yang melanggar aturan ya. Misalnya kayak ada duta, sorry ya, misalnya ada penggunaan obat-obat terlarang atau adiktif, kemudian orang tersebut setelah dia pulih jadi duta anti narkoba gitu. Kemudian ada misalnya melanggar lalu lintas jadi duta lalu lintas. Ini berasa kan berdua duta lingkungan hidup sebelumnya mungkin suka buang sampah sembarangan, orang mikirnya kayak gitu kali. Mungkin. Tapi tanpa dipungkiri sebenarnya waktu saya awal mula tersadar itu kan SMP aja, waktu SD itu saya emang sering sih Kak. Ya belum sadar. Belum tahu gitu ya. Nah, Ahmad sendiri memang juga waktu masih muda memang tidak terlalu peduli akan lingkungan hidup sebenarnya ya. Tapi kemudian akhirnya setelah keluarga dan kemudian mungkin dari pengalaman lain dan sebagainya itu kemudian akhirnya concern seperti itu. Dan sebenarnya masalahnya bukan pernah buang sampah sembarangan atau hirau akan lingkungan hidup yang diperhatikan, tapi bagaimana kemudian kalian bisa berubah menjadi orang yang lebih fokus terkait dengan lingkungan hidup gitu ya. Berkontribusi juga kepada masyarakat, terus teman-teman juga. Oke, kalau boleh tahu kalian berdua sekarang berarti duduk di bangku kelas 12. Kelas 12. Oke, kalau Giza di SMK 1 Balikpapan, jurusan Geologi Pertambangan. Oke, ini kita sikat ya bentar abis kita tunggu bentar kalau misalnya Ahmad di mana? Kalau Ahmad dari SMK Erlangga Balikpapan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, masih mending ya dia ya. Oke, kalau boleh tahu Giza nih, anak pertambangan, kenapa kemudian setelah ngambil jurusan pertambangan tiba-tiba masuk lagi ke Duta Lingkungan Hidup dan Green Generation? Kayak hipokrit banget ya Tribuners ya. Ini soalnya berseberangan banget nih. Iya, sebenarnya saya sadar dari awal karena sektor pertambangan sama lingkungan tuh mau se-friendly apa pasti bakalan ada clash-nya, nggak bisa gitu. Cuman karena dari SMP pengen, terus habis itu waktu awal seleksi itu juga sebenarnya milih juga karena takutnya itu termasuk ke penilaian kan. Takutnya mereka mandang saya anak pertambangan ya, agak meragukan. Tapi habis itu setelah saya seleksi, saya bisa tahu banyak hal. Nah, salah satu contohnya itu tentang analisis dampak lingkungan. Jadi kalau dalam sektor pertambangan tuh pasti kita sebelum melakukan tambang, entah eksplorasi atau peledakan, kan ada peledakan ya. Nah, itu pasti kita memikirkan dulu analisis dampak lingkungan. Jadi apakah yang bakal terjadi kalau kita meledakkan itu di situ atau apapun. Nah, nggak tahu kenapa saya lebih pengennya fokusnya tuh ke situ. Jadi masuknya nanti bukan ke bagian yang fokus ke eksplorasinya, tapi bagian analisis dampak lingkungannya. Jadi masih bisa nyambung lah. Oke, pinter banget nih ngelesnya Tribuners ya, kayak setir bajai. Berarti memang sebenarnya meskipun kamu anak tambang juga nggak masalah ya kalau misalnya pun concern ke masalah lingkungan hidup seperti itu. Ya siapa tahu ya Tribuners ya nanti jadi ahli terkait dengan pertambangan yang bisa lebih lebih perhatikan lingkungan hidup. Siapa tahu ya kan Tribuners. Kalau misalnya Ahmad sendiri itu gimana tuh kira-kira di sekolah, apakah mungkin dari program kamu misalnya di Green Generation atau lingkungan hidup itu sempat selama jadi duta ya, itu berhubungan gak sih, maksudnya bersinggungan gak sih sama jurusan kamu sekarang? Oke, untuk Ahmad sendiri kan bergerak di bidang komputer nih. Kita komputer tuh pasti media digital. Mungkin saat ini kita terbatas karena adanya pandemi. Jadi gimana cara Ahmad mengedukasi sebagai duta lingkungan, sebagai generasi hijau, Ahmad manfaatin sekolah Ahmad yang di bidang komputer ini di media digital untuk ngedukasi di media sosial. Mempromosikan ya gerakan itu. Untuk ngedesain tentang poster-poster yang bisa Ahmad pasang di media sosial. Jadi ilmu yang didapatkan dari sekolah tentang desain itu terpakai nih. Kalau Ahmad mungkin mau mengedukasi lewat
media sosial juga gitu Kak. Apalagi kalau misalnya seperti dikatakan tadi ya, untuk tahun ini dari Green Generation sendiri program atau mungkin tema tahunannya itu adalah paperless ya. Nah ini kan berhubungan banget nih sama kamu gitu, supaya nanti memperkenalkan juga kepada teman-teman semua, kepada masyarakat untuk penggunaan cashless, itu bisa mengurangi penggunaan kertas seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya untuk mereka berdua Tribuners. Mungkin dari Ahmad dulu nih, kira-kira harapan kamu ke depannya apa sih? Karena kan seperti sampaikan anak muda tuh kadang suka nggak didengerin ya suaranya ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya nggak seperti kalian berdua, nggak punya pengalaman di duta gitu. Nah kalau misalnya mau ingin mempromosikan terkait dengan cinta lingkungan, kayaknya agak susah deh gitu. Nah mungkin kira-kira harapan kamu ke depannya seperti apa? Berkenaan dengan mungkin anak muda dan juga gerakan untuk lebih memperhatikan lingkungan. Untuk dari Ahmad sendiri, Ahmad akan mengajak teman-teman terdekat dulu untuk melakukan aksi nyata. Contohnya aja kayak misalnya di sekolah sering membaur juga sama teman-teman, terus juga dari pihak sekolah sering mengadakan sosialisasi nih. Jadi Ahmad sebagai dutanya juga di sekolah mengajak teman-teman yang bukan duta tapi teman dekatnya Ahmad untuk ikut ngebantu sosialisasi di sekolah. Jadi sama-sama kita belajar dari lingkungan sekolah. Terus juga nih Kak, karena Ahmad juga suka ngedesain, dari sekolah juga ada pelajaran tentang desain, Ahmad sama teman-teman yang lain juga sering ngedesain nih. Ngedesain tentang poster-poster lingkungan, poster-poster juga mungkin bukan di bidang lingkungan tapi tetap kita ngerjain sama-sama. Jadi harapannya Ahmad sebagai generasi muda di Kota Balikpapan ini, kita sebagai generasi muda ini punya peranan penting juga. Betul. Kita punya suara di sini, kita berhak untuk berpendapat juga. Kita berhak untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan untuk kota ini dan juga Provinsi Kalimantan Timur ini. Jadi harapannya Ahmad bisa didengar, solusi yang kita berikan dapat direalisasikan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Jadi sama-sama bekerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah untuk Kota Balikpapan. Iya, berarti memang ini itu ya Tribuners, sebuah harapan yang mulia sekali gitu. Karena memang meskipun anak muda, kalau bisa suara kita tuh, gerakan kita lakukan tuh jadi gema gitu ya buat yang lainnya gitu. Supaya rame-rame semakin bisa didengarkan oleh orang tua dan juga didengarkan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Kalau bisa anak muda tuh harus jadi agen perubahan ya. Iya, role model. Betul, jadi role model gitu. Nah, kalau misalnya dari Giza sendiri gimana? Kalau dari saya harap sih teman-teman semuanya berpegang teguh sama ini sih. Kita di dunia ini kan hidup ibaratnya 3 deh. Yang pertama dari Tuhan, kita sebagai manusia dan juga alam. Betul. Nah kita itu ibaratnya sebagai wakil dari Tuhan untuk menjaga alam kita. Karena yang hidup di bumi ini bukan cuma kita doang ya, bukan cuma kita lain. Kita butuh alam gitu loh. Nah kalau bukan kita, ibaratnya siapa lagi? Jadi aku harap teman-teman remaja-remaja sekarang jangan nurutin gengsi. Betul. Kita harus bisa ngelawan gengsi kita buat bisa merawat lingkungan yang ada. Ya, betul. Apalagi kan kita mungkin ya umur kita ya maksimal sampai 60-70 tahun ya. Tapi kan setelah itu akan ada generasi lain lagi gitu. Dan mereka juga butuh bumi ini untuk tempat tinggal seperti itu Tribuners ya. Dan itulah dia sedikit Tribuners obrolan kita bersama dengan Giza dan juga Ahmad hari ini. Menarik banget ya ngobrol bersama dengan anak muda seperti ini ya. Saya anak muda juga sih sebenarnya. Nggak terima banget yang dibilang tua gitu. Dan kita berharap seperti disampaikan oleh Ahmad dan juga Giza tadi, semoga dengan adanya gerakan seperti ini anak-anak muda yang ada di Kota Balikpapan, mungkin juga Indonesia secara umumnya bisa semakin tergerak gitu ya untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup. Kita harus jadi agen perubahan seperti sampaikan tadi ya. Dan juga Tribuners di role model juga. Dan juga Tribuners, kita berharap semoga dengan adanya pengalaman yang diberikan mereka berdua, orang tua di rumah nih, atau mungkin juga kamu calon-calon orang tua bisa nantinya belajar untuk menanamkan cinta akan lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Seperti itu, karena itu penting banget ya Tribuners ya. Dan untuk itu Tribuners, Obsesif edisi kali ini Bella tutup dulu. Sampai jumpa di Obsesif edisi kali ini. Kita akan menghadirkan sejumlah narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan isu terkini dan juga pastinya akan menambah insight atau wawasan kalian. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Giza dan Ahmad. Kita bertiga pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.